Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sulianti Adam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, NIM 20123203. Adapun materi yang akan saya bawakan adalah tentang fikih siyasah. Kita datang pada definisi fikih siyasah. Fikih siyasah terdiri atas dua kata berbahasa Arab, yaitu fikih dan siyasah. Secara etimologis atau bahasa, fikih adalah keterangan-keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Sedangkan secara terminologis atau istilah, menurut ulama-ulama syara, fikih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil yang tafsil atau terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya dan sunnah. Jadi, fikih adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran atau ijtihad. Sementara kata siasat berasal dari kata sasa. Kata ini dalam kamus Al-Mujid dan Lisan Al-Arab berarti mengatur, mengurus, dan memerintah. Jadi, siasa menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan, dan politik. Secara terminologis, dalam lisan Al-Arab, siasat adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan. Jadi, dengan uraian tentang pengertian fikih dan siasat dari segi etimologis dan terminologis, dapat disimpulkan bahwa pengertian fikih siyasah atau fikih syariah ialah ilmu yang mempelajari hal ihwal, seluk-beluk pengatur urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Adapun hubungan antara fikih dan fikih siyasah. Hubungan antara fikih dan fikih siyasah dalam sistem hukum Islam adalah hukum-hukum Islam yang digali dari sumber yang sama dan ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan. Kemudian, hubungan keduanya dari sisi lain. Fikih siyasah dipandang sebagai bagian dari fikih atau dalam kategori fikih. Bedanya terletak pada pembuatannya. Fikih ditetapkan oleh mujtahid, sedang siyasah syariah ditetapkan oleh pemegang kekuasaan. Adapun manfaat dari fikih siyasah adalah yang pertama, mengatur peraturan dan perundang-undangan dalam mewujudkan kemaslahatan bersama sesuai dengan hukum Allah. Yang kedua, mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat dalam membangun negara sesuai dengan hukum Allah. Yang ketiga, mengatur penentuan hukum negara secara umum sesuai dengan hukum Allah.
Yang keempat, digunakannya sumber-sumber hukum Islam dan pemikiran ulama-ulama Islam dalam penentuan kebijakan negara. Dan yang terakhir adalah terhapusnya sistem batil yang dapat mendatangkan kemudaratan bila diterapkan dalam negara. Demikian manfaat fikih siasa. Sementara ruang lingkup fikih siasa terdiri dari beberapa yaitu yang pertama politik perundang-undangan, kedua politik keuangan, yang ketiga politik peradilan, yang keempat politik peperangan, yang kelima politik administrasi, dan yang keenam politik luar negeri. Adapun konsep-konsep yang berhubungan dengan pemerintahan Islam, yaitu yang pertama khilafah dan khalifah, yang kedua imamah dan imam, yang ketiga imarah dan amir, yang keempat ahlul hali wal aqdi, yang kelima baiat dan majelis syuro. Kita datang pada konsep yang pertama, yaitu khilafah. Secara umum, seseorang yang menggantikan orang lain sebagai penggantinya menurut istilah khilafah adalah sebutan untuk masa pemerintahan khalifah dan sebutan seperti khilafah Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan seterusnya untuk melaksanakan wewenang yang diamanahkan. Sementara khalifah secara istilah pemimpin yang mengganti Nabi dalam tanggung jawab umum terhadap pengikut agama ini untuk membuat manusia tetap mengikuti undang-undang yang mempersamakan seluruh umat Islam di depan kebenaran sebagai khalifah Rasul dalam memelihara agama dan mengatur dunia. Jadi, khalifah tidak bisa diartikan wakil melainkan pengganti atau penguasa. Konsep yang kedua yaitu imamah dan imam. Secara umum, keimanan, kepemimpinan, dan pemerintahan menurut istilah seseorang atau kelompok orang yang melaksanakan wewenang dalam mengurus kepentingan masyarakat, atau istilah lain kepemimpinan menyeluruh yang berkaitan dengan urusan keagamaan dan urusan dunia sebagai pengganti fungsi Rasulullah. Pendefinisian khilafah dan imamah lebih panjang oleh kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Hukum Islam tidak mengenal pemisah antara agama dan politik negara. Negara didasarkan pada prinsip yang mengakui kedaulatan Tuhan dan Nabi Muhammad SAW sebagai wakil Tuhan, dan menerapkan musyawarah serta kedaulatan yang sesungguhnya berada pada Tuhan. Sebutan gelar yang paralel dengan khalifah dalam sejarah pemerintahan Islam adalah imam. Kata imam berarti pemimpin atau contoh yang harus diikuti atau mendahului memimpin. Kedudukan imam sama dengan khalifah, yaitu pengganti Rasul sebagai pemelihara agama dan penanggung jawab urusan umat. Secara istilah, imam adalah seorang yang memegang jabatan umum dalam urusan agama dan juga sekaligus dalam urusan dunia. Konsep berikut adalah imarah dan amir. Imarah berasal dari kata amr yang artinya perintah persoalan. Urusan atau dapat pula persoalan atau urusan atau dapat pula dipahami sebagai kekuasaan.
Sementara itu, imarat sebutan untuk jabatan amir dalam suatu negara kecil yang berdaulat untuk melaksanakan pemerintahan oleh seorang amir. Istilah khilafah dan imamah lebih populer pemakaiannya dalam berbagai literatur ulama fikih daripada istilah imarah. Menurut istilah syara, amir adalah pejabat pemerintahan yang diangkat untuk mengatur dan memelihara salah satu urusan kaum muslimin. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih berada di tengah umat Islam, istilah amir digunakan untuk nama beberapa jabatan yang mengurusi suatu urusan. Umar bin Khattab pernah berkata, tidak ada arti Islam tanpa jamaah, tidak ada jamaah tanpa amir atau pemimpin. Dalam arti lain, amir adalah orang yang memerintah, orang yang menangani persoalan, atau orang yang mengurus atau penguasa. Konsep amir juga dapat dipahami lebih umum dalam seluruh pola kepemimpinan, termasuk penguasa politik pemerintahan, pemimpin organisasi dan perkumpulan, dan sebagainya. Dalam proses pemilihannya pun lebih banyak melibatkan unsur sosial kemasyarakatan ketimbang doktrin. Dengan kata lain, legalisasi seorang amir ditentukan oleh kepercayaan orang banyak terhadap seseorang. Konsep yang berikut adalah ahlul hali wal aqdi. Ahlul hali wal aqdi dapat diartikan bahwa orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat, atau sekelompok orang yang memilih imam atau kepala negara, atau orang-orang yang mempunyai wewenang. Biasanya istilah ini dirumuskan oleh ulama fikih untuk sebutan bagi orang-orang yang berhak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani mereka. Paradigma pemikiran ulama fikih memutuskan istilah ahlul halli wal aqdi didasarkan pada sistem pemilihan 4 khalifah pertama yang dilaksanakan oleh para tokoh sahabat yang mewakili 2 golongan, yaitu Ansor dan Muhajirin. Bertolak dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa ahlul halli wal aqdi merupakan suatu lembaga pilihan. Kecenderungan umat Islam generasi pertama dalam sejarah secara tidak langsung atau melalui perwakilan. Dengan demikian, ahlul halli wal aqdi terdiri dari berbagai kelompok sosial yang memiliki profesi dan keahlian yang berbeda. Namun, hal ini bukan hal prinsip, melainkan persoalan teknis dan temporer yang dapat berubah sesuai dengan tuntutan situasi dan kebutuhan masyarakat. Konsep yang terakhir adalah baiat dan majelis syura. Istilah baiat berasal dari kata ba'a yang berarti menjual. Baiat mengandung makna perjanjian, janji setia atau saling berjanji dan setia. Dalam pelaksanaan baiat selalu melibatkan 2 pihak secara sukarela. Secara bahasa ialah berjabat tangan atas terjadinya jual beli dan untuk berjanji setia dan taat. Maka baiat secara istilah adalah ungkapan perjanjian antara 2 pihak yang seakan-akan satu pihak menjual apa yang dimilikinya. Dengan demikian, beberapa konsep yang berhubungan dengan pemerintahan Islam di atas dapatlah ditarik beberapa pengertian. Pertama, konsep khilafah lebih bersifat umum. Artinya, sebagai sebuah konsep
imamah dan imarat tercakup di dalamnya. Kedua masing-masing konsep dapat dipahami dengan pendekatan karakteristik dan berbeda-beda. Khilafah lebih bersifat teologis dan sosiologis sekaligus. Imamah murni bersifat teologis, sementara itu imarah murni bersifat sosiologis. Majelis Syuro, permusyawaratan, hal yang bermusyawarah atau konsultasi. Majelis Syuro berarti majelis permusyawaratan atau badan legislatif. Istilah syuro berasal dari kata kerja syawara yushawiru yang berarti menjelaskan, menyatakan atau mengajukan dan mengambil sesuatu. Bentuk-bentuk lain yang berasal dari kata kerja syawara adalah asyara atau memberi isyarat, tasyawara atau berunding atau saling tukar pendapat, syawir meminta pendapat atau musyawarah, dan mustasyir meminta pendapat orang lain. Syura atau musyawarah adalah saling menjelaskan dan merundingkan atau saling meminta dan menukar pendapat mengenai suatu perkara. Pengertian seperti ini terdapat pada 3 tempat di dalam Al-Quran. Pertama dalam surat Al-Baqarah ayat 233 yang artinya, apabila keduanya ingin menyapi sebelum 2 tahun dengan kerelaan keduanya dan pemusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Menyapi anak sebelum mencapai usia 2 tahun boleh apabila didasarkan pada kerelaan dan permusyawaratan antara suami istri. Kedua terdapat dalam surat Asy-Syura ayat 38 yang artinya, dan bagi orang-orang yang menerima, mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah atau syura antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Ayat ini mengandung pujian atas orang-orang yang menerima seruan Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, mendirikan sholat dengan baik dan benar, memusyawarahkan segala urusan mereka, dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang mereka peroleh. Bermusyawarah merupakan sifat terpuji bagi orang yang melaksanakannya dan akan memperoleh nikmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala karena hal ini bernilai ibadah. Surah yang ketiga yaitu surah Ali Imran ayat 159 yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kami bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka yang bermusyawarahlah syawir dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepadanya. Ayat ini merupakan perintah untuk melaksanakan musyawarah dengan para sahabatnya dan perintah yang mensyariatkan musyawarah. Bermusyawarah merupakan ungkapan hati yang lembut dan sifat terpuji orang yang melaksanakannya. Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari dalam menafsirkan ayat di atas menyatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk tahu hakikat urusan tersebut dan agar mereka mengikuti jejaknya. Namun, kewajiban melaksanakan kewajiban musyawarah bukan hanya dibebankan kepada Nabi Muhammad SAW, melainkan juga kepada setiap seorang muslim, sekalipun ayat tersebut ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW.
Sementara dalam sejarah Islam, fikih dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama, periode klasik pada 661 Masehi sampai 1258 Masehi. Yang kedua, periode pertengahan yang berlangsung pada abad 13 sampai dengan abad 19. Dan yang ketiga, periode modern yang berlangsung mulai abad 20 sampai dengan sekarang. Jadi, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam berpolitik ada tata cara yang bernuansa Islam, serta juga bukan hanya untuk masalah ubudiyah dan ilahiyah saja yang dibahas, melainkan segala masalah yang menyangkut aspek yang berkenaan dengan kemanusiaan dan kemaslahatan umat. Kajian politik Islam sangatlah sempurna dan merupakan hal yang sangat diharapkan untuk dipraktekkan. Di antaranya kajian fikih siasa atau politik Islam, ada beberapa bagian yang mengatur masalah dalam negeri, luar negeri, keuangan negara, serta keadaan perang atau darurat dalam negara. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.